Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Habib Suprayoga. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang basis data. Sebelumnya izin Pak Agung Nugroho, Eskom Memkom selaku dosen pengampu mata kuliah basis data. Tugas video ini saya maksudkan untuk memenuhi tugas UTS Bapak, yaitu tentang basis data. Lanjut, langsung saja ke slide berikutnya. Yang pertama, apa itu sih basis data? Apa itu DBMS? DBMS adalah singkatan dari Database Management System yang di dalamnya menyediakan cara untuk mengatur, menyimpan, dan mengambil data dari database. Ini juga memberikan mekanisme untuk memastikan keamanan data, mendukung transaksi seperti penambahan, penghapusan, dan pembaruan data, serta memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola struktur database seperti tabel, indeks, dan query. Dengan DBMS, pengguna dapat dengan mudah mengakses dan mengelola data tanpa perlu khawatir tentang detail penyimpanan fisik data di dalam database. Lanjut, apa yang dimaksud dengan redundasi data? Redundansi data adalah kondisi di mana data yang sama disimpan lebih dari sekali dalam database. Ini dapat terjadi karena beberapa entry data yang identik dibuat secara tidak sengaja atau karena desain database yang kurang efisien. Redundansi data dapat menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan meningkatkan kompleksitas dalam memperbarui dan mengolah data. Selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud entitas. Entitas dalam konteks basis data adalah objek, orang, tempat, konsep, atau peristiwa yang memiliki keberadaan fisik atau konseptual yang dapat dibedakan. Dalam model data entitas direpresentasikan sebagai tabel. Setiap baris mewakili satu entitas dengan kolom mewakili atributnya. Atribut menjelaskan karakter entitas. Apa itu composite key? Composite key adalah kunci dalam basis data yang terdiri dari dua atau lebih kolom yang digunakan untuk secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Composite key dalam basis data terdiri dari dua atau lebih kolom yang mengidentifikasi setiap baris secara unik. Digunakan ketika satu kolom tidak cukup. Selanjutnya, apa kegunaan indeks? Apa kegunaan indeks key? Kegunaan indeks key ada 3 poin utama, yaitu yang pertama pencarian cepat. Pencarian cepat indeks key memungkinkan basis data untuk dengan cepat menemukan baris yang sesuai dengan kriteria pencarian tertentu. Terus juga mengurangi waktu akses data. Lalu poin yang kedua yaitu pengurutan data. Indeks key memfasilitasi pengurutan data dalam tabel, memungkinkan data disusun sesuai dengan urutan tertentu untuk mempermudah analisis pencarian. Lanjut yang poin ketiga yaitu peningkatan kinerja. Dengan menggunakan indeks key, kinerja operasi pencarian dan pengurutan dalam basis data dapat ditingkatkan secara signifikan, terutama pada tabel besar dengan banyak entry. Lanjut. Ada berapa jenis arsitektur basis data? Sebutkan. Jenis arsitektur data ada dua, yaitu yang pertama arsitektur terpusat dan arsitektur terdistribusi. Arsitektur terpusat, semua data disimpan dan dikelola di satu lokasi sentral dengan akses data dari berbagai aplikasi melalui server basis data yang terpusat. Sedangkan arsitektur terdistribusi, data disimpan di beberapa lokasi fisik yang terhubung dalam jaringan komputer. Sistem basis data terdistribusi memungkinkan akses data dari berbagai lokasi secara transparan. Apa saja level basis data? Level basis data terbagi dalam 3 level,
Yang pertama level konseptual, yang kedua level logikal, yang ketiga level fisik. Level konseptual adalah tingkat tertinggi dalam hierarki basis data yang merancang database secara abstrak. Level logika melibatkan definisi struktur data secara rinci dalam desain logis database untuk penyimpanan dan organisasi data dalam basis data. Level fisik adalah level terendah dalam hierarki basis data yang menanggapi implementasi fisik database pada perangkat keras untuk penyimpanan data dan mempengaruhi performa sistem. Selanjutnya, apa perbedaan antara basis data hierarki dengan basis data jaringan? Sebelumnya, basis data hierarki adalah dalam model ini data diorganisir dalam struktur pohon hierarki dengan satu entitas induk yang memiliki satu atau lebih entitas anak. Setiap entitas anak hanya memiliki satu entitas induk. Contohnya adalah model database IMS dari IBM. Lalu, basis data jaringan, dalam model ini, data diorganisir dalam struktur yang lebih kompleks, mirip dengan grafik, di mana satu entitas bisa terhubung dengan banyak entitas lain, bukan hanya satu seperti di hierarki. Hubungan antara entitas disebut sebagai jembatan, dan jenis jembatan dalam model ini contohnya adalah model database codential. Perbedaannya, hierarki menggunakan struktur pohon sederhana, sedangkan database jaringan memungkinkan hubungan kompleks dan saling terkait. Selanjutnya, apa perbedaan relational database dan entity relationship? Relational database fokus pada penyimpanan data dalam tabel dan relasi antar tabel. Sementara model entity relational shift fokus pada mendefinisikan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Relational database dan model entity relationship memiliki peran berbeda. Database digunakan untuk menyimpan dan mengolah data. Sementara model entity relational shift digunakan dalam perancangan untuk menggambarkan struktur data. Selanjutnya, apa perbedaan SQL dan NoSQL? Dan berikan contoh basis data berbasis NoSQL. SQL digunakan untuk basis data relasional dengan tabel yang memiliki skema terdefinisi, cocok untuk aplikasi dengan struktur data stabil dan hubungan data penting. NoSQL digunakan untuk basis data non-relasional dengan skema tabel fleksibel, contohnya MongoDB yang menggunakan format BSON untuk data semi-struktur atau tidak terstruktur. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.